Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajinan tekstil. Kemarin saya apresiasi untuk anak-anakku semuanya yang sudah mengumpulkan tugas prakarya, padahal deadline-nya sebenarnya bulan September, tapi kalian sudah mengerjakan. Ustazah syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Dan bagi anak-anakku yang belum mengumpulkan amal sholih, jangan lupa ya untuk mengupload tugas kalian, baik proses maupun alat dan bahan itu kalian jelaskan di mention Instagram, kemudian dengan cara tag akun Instagram Ustazah ulfa.aa. Nanti Ustazah akan memantau lewat mention kalian, lewat IG kalian. Oke. Kita lanjutkan untuk kerajinan tekstil. Peta konsep materi kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. 2, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. 3, proses produksi kerajinan tekstil. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu memahami prinsip, jenis, sifat, dan karakteristik dari kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 2. Siswa mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. 3. Siswa mampu membuat dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan bertanggung jawab. Jadi nanti tujuan akhirnya adalah siswa diharapkan bisa membuat dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat, daerah tempat tinggal kalian, berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat. Jadi kalian diharapkan bisa membuat dengan teknik yang tepat, dengan disiplin dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya, apakah pengertian dari tekstil, kerajinan tekstil? Kalian tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tekstil. Nah, apa itu tekstil? Kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang memakai tekstil sebagai bahan utama. Nah, apa sih tekstil? Tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk membuat busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang serat. Serat itu apa? Kita sudah belajar. Nah, di sini tekstil itu adalah produk kelanjutan dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Kalau kemarin contohnya itu adalah dari bulu ulat sutra, dari kepemong ulat sutra, kemudian dijadikan benang. Nah, benang itu diproses lagi menjadi kain, sehingga disebutlah tekstil. Nah, ini ada contoh ya, proses menenun benang menjadi kain. Jadilah kain songket seperti ini, kain tenun. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama, fungsi penghias. Sebuah kerajinan tekstil biasanya digunakan untuk sebagai sebuah hiasan ataupun pajangan dalam suatu ruangan. Dan di dalam benda hias terdapat makna, yaitu kerajinan yang sengaja dibuat yang memiliki kegunaan untuk hiasan semata. Jadi sesuai dengan namanya fungsi penghias, maka kerajinan tekstil ini memang tujuannya adalah untuk hiasan. Contohnya boneka dan sebagainya. Kalau di sini Ustazah beri contoh adalah hiasan dinding yang berasal dari kain perca. Ditempel, ya ini gambar abstrak ya, ditempel dalam sebuah media, kemudian
dijadikan hiasan dinding. 2. Fungsi untuk benda pakai. Merupakan kerajinan yang memiliki tujuan untuk sebuah produk dapat digunakan sehari-hari. Produk ini tujuannya adalah untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya baju serta aksesoris lainnya. Makanya benda pakai ini memiliki tujuan untuk digunakan sehari-hari, seperti yang kita gunakan, pakaian, kemudian topi, shawl, aksesoris lain. Nah, itu disebut fungsi benda pakai. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Fungsi kelengkapan ritual yang mana kerajinan mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya, kain ulos, kain tenun yang dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Sebagai alat ritual atau busana khusus ritual dalam tradisi tertentu. Kain ulos digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat Batak. Kain ulos ini berasal dari Sumatera Utara, dari suku Batak. Kemudian contoh lainnya di sini adalah kain poleng dari Bali untuk acara ruatan atau penyucian. Bagi kalian yang sudah pernah ke Bali, pasti tidak asing ya dengan kain yang bentuknya kotak-kotak seperti ini, motifnya. Ini sering sekali dijumpai di tempat-tempat di pohon atau di tempat-tempat seperti ini ada arca atau patung yang memang tujuannya adalah untuk ritual. Contoh lainnya adalah kain tapis untuk pernikahan masyarakat daerah Lampung. Jadi ini khusus digunakan untuk upacara pernikahan. Kemudian ada yang terakhir kain songket. Songket ini berasal dari daerah Sumatera, khususnya Lampung. Kemudian dari Palembang juga ada. Untuk daerah lain juga ada. Tapi tentunya memiliki ciri khusus. Ya, setiap daerah itu punya motif sendiri-sendiri. Kain songket untuk pernikahan dan khitanan. Ini kain adat, kain untuk upacara ritual. Kemudian yang terakhir ada fungsi simbolik. Ini hampir sama dengan ritual, hanya saja di sini berkaitan dengan nilai ritual atau memiliki motif simbolik. Ada simbol tersendiri. Contohnya tenun Sindelio sebagai penolak bala. Di sini kita lihat motifnya itu khusus ya. Motif khusus yang bertujuan memang dipercaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tenun Sindelio ini berasal dari Nusa Tenggara Timur yang memang dipercaya sebagai penolak bala. Kain geringsing dari Bali. Nah, ini juga sebuah kain tenun yang dibuat secara manual yang memiliki tujuan sebagai dipercaya orang Bali itu sebagai penolak bala. Nah, ini memang sebuah kepercayaan kalau kita sebagai orang Islam memang tidak diajarkan hal seperti ini. Ini tidak boleh, tapi dalam materi ini ya sebatas pengetahuan kita saja. Ada masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang sifatnya magis atau kepercayaan terhadap benda-benda. Selanjutnya, jenis kerajinan tekstil. Yang pertama ada batik. Macam-macam atau jenis kerajinan tekstil itu, yang pertama ada batik. Batik adalah gambar atau lukisan yang dibuat pada kain. Biasanya itu kain mori atau kain putih polos dengan bahan lilin dan pewarna atau naptul. Menggunakan alat canting dan atau kuas. Bisa digunakan untuk menutup lukisan tadi, bisa menggunakan canting atau kuas, serta teknik tutup celup. Dikatakan teknik tutup celup karena dalam proses pembuatan batik itu pertama kain putih itu diberi motif, bisa menggunakan pensil. Nah, kemudian
motif tadi ditutup dengan lilin. Tujuannya supaya motif tadi itu tidak tertutup oleh warna. Setelah ditutup oleh lilin, kemudian dicelup dalam warna atau naptul, bahannya namanya naptul. Batik merupakan karya kerajinan tekstil khas Indonesia yang telah menjadi warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, Badan Internasional Batik itu sudah disahkan menjadi warisan budaya bangsa Indonesia pada tanggal 2 Oktober. Makanya setiap tanggal 2 Oktober kita sebagai warga Indonesia untuk menghormati menghormati hari lahirnya batik, maka kita disarankan menggunakan baju batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, batiknya itu ada banyak contohnya. Batik Indonesia itu ada berbagai macam. Contohnya seperti ini. Di sisi kanan. Yang kedua, sulam. Sulam atau biasa disebut bordir merupakan hiasan dari benang yang dijahitkan pada kain. Sudah pernah ya kalian membuat sulam? Saya dulu kelas SD, kalau tidak salah kelas 6 SD itu ada tugas membuat sulam. Sulam sendiri ada banyak ya, ada sulam pita, sulam benang wol, dan lain-lain. Awalnya teknik sulam hanya dilakukan dengan jarum dan benang menggunakan tangan secara manual. Seiring dengan perkembangan zaman, sulam atau bordir sudah menggunakan mesin. Kalau untuk produksi yang banyak atau produksi massal menggunakan mesin. Kalau hanya untuk kerajinan seperti kita mungkin untuk kepentingan sekolah, kepentingan tugas itu bisa menggunakan benang dan jarum secara manual. Nah, contohnya seperti ini. Ini sulam pita ya, sulam pita. Jahit tindas. Jahit tindas merupakan suatu teknik menghias permukaan kain dengan cara melapis atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi. Kemudian dijahit tindas pada permukaan kain dengan rencana, dengan pola. Jadi contohnya seperti di sebelah kanan ini, menghias permukaan kain dengan cara melapisi kain dengan bahan pelapis. Bahan pelapisnya itu biasanya ada dakron atau koldur atau kapas atau kapu. Contohnya kalau kita membuat bantal ya, bantal itu kan untuk bagian luarnya itu dilapisi kain yang bagus yang ada motifnya, kemudian dalamnya dilapisi dakron atau juga bisa kapu, kapas, seperti itu. Jadi menggunakan mesin ya kalau ini jahit. Kemudian jahit perca. Perca adalah sisa guntingan kain yang ada setelah membuat pakaian atau karya kerajinan tekstil lainnya. Jadi perca itu memang sisa-sisa kain yang tidak terpakai. Kemudian menjahit perca merupakan proses pembuatan suatu produk kerajinan tekstil yang terbuat dari potongan kain atau perca yang digabungkan dengan cara dijahit sesuai dengan rencana atau pola. Seperti ini. Jadi perca, kain potongan kecil-kecil itu kalau kita kreatif bisa dijadikan suatu produk tekstil. Produk kerajinan tekstil contohnya seperti ini. Itu bisa digunakan untuk membuat alas ya, alas di lantai seperti tikar, atau bisa digunakan untuk membuat taplak dan lain-lain. Bahkan baju pun juga bisa. Yang penting motifnya tidak nabrak. Bisa. Selanjutnya adalah makram. Adalah salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali. Makram itu berasal dari tali. Ya, makram dapat dibuat dengan 2 tali yang berbeda warna, 4 tali yang berbeda warna atau sama, dan menggunakan banyak tali dengan warna yang berbeda atau sama. Tujuannya supaya lebih bagus motifnya. Jenis tali yang dapat digunakan untuk membuat makram antara lain tali tambang atau tampar, tali kur, tali sumbu kompor, tali rafia, tali pancing, tali serat atau sisal,
tali wol, tali kulit, tali benang katun, dan lain-lain. Yang penting itu tali bisa digunakan untuk makram. Selanjutnya, tenun merupakan teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Nah, teknik menenun ini ada alat tersendiri ya, ada alat khusus seperti contohnya di sebelah kanan. Nah, terlihat mudah, tapi kalau kita praktek kemungkinan ya cukup rumit karena ada pola-polanya. Makanya kain tenun itu harganya mahal karena prosesnya itu membuatnya itu dengan cara manual. Yang terakhir, tapestry adalah tenunan yang dibuat dari benang-benang, serat-serat atau bahan lain yang memungkinkannya, baik berwarna maupun tidak berwarna. Ya, yang dipergunakan sebagai bahan penutup lantai, pembungkus mebel, dan terakhir dipakai sebagai hiasan dinding. Seperti kalau kita kalau ada orang tuanya yang punya seperti ini, biasanya digunakan untuk pembungkus mebel atau pembungkus meja, ya, taplak meja atau sebagai hiasan dinding. Biasanya seperti ini sangat menarik. Proses pengerjaannya sama dengan tenun biasa, tetapi lebih condong kepada permainan pakan. Pakan itu kotak tadi yang digunakan untuk membuat ini tadi tenun. Nah, ini pakan. Kalau untuk pastry mungkin pakannya bisa lebih kecil ya dibandingkan dengan tenun yang kain sebelumnya. Misalnya, benang pakan lebih besar daripada benang lungsi dan juga berwarna. Benang pakan itu benang yang digunakan benang utama, sedangkan benang lungsi ini yang melintang. Kalau tapestry ini lebih kayak warna daripada kain tenun, karena tujuannya tapestry ini kan hanya untuk hiasan dinding sebagai pelengkap. Cetak saring atau sablon. Cetak saring atau sablon merupakan kegiatan mencetak dengan menggunakan kain gasa atau kasa yang disebut skrin. Jadi cetak sablon itu seperti yang saat ini sudah banyak sekali ya pengrajin tekstil yang menggunakan ini. Ini contohnya cetak sablon menggunakan alat printing, alat cetak. Nah, batik tadi ya Ustazah menjelaskan batik itu banyak sekali. Di sini Ustazah contohkan batik Nusantara. Yang pertama, batik khas Pekalongan, motif semen. Jadi setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Yang kedua ada batik Solo, khas Solo, motif parang. Dan batik Kawung dari Solo juga. Dan yang terakhir Ustazah contohkan ini adalah batik Jogja, batik motif Sidomukti. Jadi bisa kita lihat motifnya itu berbeda, mempunyai ciri khas sendiri. Kalau batik Pekalongan itu cenderung warnanya lebih cerah seperti ini ya. Warnanya warna-warni lebih cerah dan kebanyakan motif yang digunakan itu adalah contohnya adalah flora, fauna seperti itu. Bunga. Kalau batik Solo itu khas ya. Khas dengan motif-motif yang seperti parang, kawung. Kemudian warnanya itu juga lebih coklat. Lebih kebanyakan dominan warna coklat, warna-warna gelap seperti ini. Kemudian untuk batik Jogja itu biasanya lebih khasnya lebih ke permainan warna yang juga agak gelap, khas Jogja, Kesunanan. Jadi simbol yang digunakan juga lebih mewakili untuk daerah Jogja. Simbol yang digunakan ini ciri khasnya warnanya kalem. Kemudian tenun bisa digunakan seperti ini ya untuk
pelengkap fashion, bisa digunakan untuk pakaian. Songket seperti ini bisa digunakan untuk rok bawahan, dan juga biasanya untuk acara ritual daerah Sumatera itu bisa digunakan seperti ini, shawl. Bukan shawl ya, selendang. Selendang seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk rompi. Seperti ini. Sangat simpel dan bagus. Ya, Ustazah kira cukup sampai di sini dulu. Materi tentang kerajinan tekstil akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Di rumah tetap semangat, belajar yang giat, kemudian berdoa supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga kita bisa segera bertemu dalam tatap muka di sekolah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Apabila banyak salahnya, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.